Jadi waktu itu mama lagi di Jakarta nemenin aku homeschooling dan siang-siang bolong gitu mama tuh kayak ngerasa dia dicekek gitu tapi nggak ada apa-apa, dia cuma bilang kayak mama kayak lagi dicekek deh, kayak dia ngerasa kayak lagi dicekek gitu. Dan 3-4 hari dari situ mama tuh kayak di wajahnya itu ada kayak gini tuh kayak bekas cekekan yang kayak ngeborok gitu loh. Mana ya, aku tuh punya fotonya. Ini kayak beberapa tahun yang lalu. Tapi Kak Yasmin itu nggak bisa nunjukin ke fotonya. teman-teman ya. Ini Kak, kayak gini. Wah iya bener. Asli. Kayak sampai separah itu gitu. Ini bener-bener, karena mama sekarang hijab jadi aku nggak bisa nunjukin. Iya. Bener. Tapi bener-bener kayak bekasnya keras gitu banget. Dan itu mami ke ustadz terus kayak didoain dan itu cuman 3 hari kayak langsung bersih, nggak ada apa-apa wajahnya. Hah? Halo semuanya, kembali lagi di Lentar Malam bareng gue Jamal. Hari ini tuh gue lagi pengen bahas tentang dukun ya. Karena baru-baru ini tetangga gue itu habis ditipu sama dukun. Dan gue tuh menilai kenapa di tahun 2024 ini masih aja ada orang yang percaya sama dukun. Padahal zaman itu kan udah semakin maju dan kita pasti banyak yang tahu lah kalau kita berobat ke dukun atau kita meminta bantuan dukun itu kan sifatnya seperti orang musyrik lah, nggak baik lah. Nah akhirnya gue coba riset lah pengertian dari dukun itu sendiri. Dan kebetulan di Lentar Malam itu sosial medianya kita sering nge-share beberapa trivia lah. Dan salah satunya itu kita ngebahas pengertian dari dukun. Jadi pengertiannya, dukun adalah seorang spiritual atau pemimpin ritual dalam berbagai budaya, terutama di masyarakat adat yang dimana mereka akan membantu masyarakat dengan masalah kesehatan atau spiritual. Mereka dianggap memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dengan roh dan seringkali berperan dalam penyembuhan, prediksi, maupun panduan spiritual. Nah, tapi ada juga nih pandangan skeptis atau negatif, terutama jika praktek mereka itu dianggap tidak efektif atau berpotensi membahayakan orang lain. Terakhir, gue dengar itu di Tebet ada selebaran yang ngajakin orang untuk ikut sebuah aliran sesat supaya jadi kaya. Dan itu lokasinya di Jakarta loh, tepatnya di Tebet. Dan nyata. Terus kalau kalian inget juga guys, pernah ada di suatu ruko di kota Bandung, ada sekelompok pemuda yang diduga mereka ini punya perkumpulan sekte sesat cuy. Dan yang paling bikin heboh nih, itu ada tentang kematian satu keluarga yang ada di Kalideres. Yang diduga juga kalau kejadian tersebut itu ada kaitannya dengan ajaran sesat. Dan semua hal yang tadi gue ceritain itu semuanya nyata guys. Ada di sekitar lingkungan kita. Bukan lagi mitos ataupun urban legend belaka. Nah sebelum kita mulai podcastnya, gue mau nunjukin nih. Ada sebuah trailer yang udah gue tunggu-tunggu banget dan gue pengen share ke kalian. Apalagi latarnya itu ada di sebuah pedesaan dan juga berkaitan sama profesi dukun yang tadi udah kita bahas. Nah, gue pengen kita nonton trailernya bareng-bareng ya guys. Mari kita tonton. Ainun, kamu yakin mau belajar di tempat ini? Abah Mulia itu sangat terkenal Mas Bagas. Dia bisa nyembuhin banyak orang. Percaya sama aku. Hong Kololodro, Hong si Jim setan perayangan. Kalau kamu ingin mengenal lebih jauh tentang Abah, kamu harus masuk ajaran Abah. Ajaran? Ini maksudnya? Coba Mas mau lihat. Rin, kamu gak ngerasa apa? Desa ini aneh. Kita harus cegah Ainun. Kita nggak boleh biarin Ainun terlibat ajaran sesat. Kenapa kalian ikut campur? Saya udah bilang nggak boleh kan? Kalau kamu nggak bisa menghormati ajaran sini, lebih baik kalian semua pergi.
Lebih baik kalian cepat pulang. Bawa Ainun. Gak ada yang perlu kalian lihat di sini. Rahmat! Ibu! Mas, tolong, Pak! Ainun! Ainun! Astagfirullah. Wahai kaumku, kalian telah berpaling dari Tuhan. Nah, itu tadi trailernya ya guys. Gimana menurut kalian? Nah, kalau menurut gue itu gila, serem banget sih. Apalagi di bagian scene terakhirnya, si hantunya ini ada kata-kata yang bilang, wahai kaumku, kalian telah berpaling dari Tuhan. Wah, itu dapet banget sih gue. Karena itu relate banget sih sama kita, karena sebagian dari kita udah mulai berpaling dari Tuhan. Tapi guys, gue udah kedatangan bintang tamu dari film Togut yang trailernya itu tadi kita tonton. Kita sapa dulu aja, di sini udah ada Kak Yasmin dan juga Kak Hana. Halo Kak Yasmin, Kak Hana, apa kabar? Halo. Baik, Kak. Baik ya, Kak? Apa kabar? Baik juga Kak. Kak Hana, Kak Yasmin, ini sebelum kita masuk lebih dalam nih, boleh dong Kak Hana dan juga Kak Yasmin perkenalkan perannya masing-masing di film Togut nih Kak. Boleh, aku Hana Saraswati. Di film Togut ini aku berperan sebagai Ajeng. Ajeng. Dan Ajeng ini adalah ibu sambungnya Ainun. Oh, mudah sekali ibu sambungnya. Memang waktu di naskah dijelaskan juga kalau Ajeng ini istri emang nomor 3. Wow. Istri yang ketiga dari Abah Mulia dan usianya tidak jauh dari anaknya yang pertama gitu. Anak pertamanya Kak Yasmin. Kak Yasmin berperan sebagai apa di situ? Aku berperan sebagai Ainun. Ainun. Ainun anak pertamanya Abah Mulia. Dan di sini Ainun tuh perannya sangat penasaran. Terus dia juga perempuan yang pemberani. Dan dia itu besar tanpa kedua orang tua. Tapi dia tinggalnya itu sama uak di pesantren. Emang ayahnya kemana ini Kak? Jadi dari kecil itu aku nggak tahu bahwa ayah aku itu masih hidup gitu, dan aku baru tahu setelah aku nemuin surat-surat kalau nggak salah waktu itu sama foto-foto di mejanya Uwa, terus nunjukin ke aku bahwa abah aku tuh ada di sebuah desa ini gitu, dan kebetulan emang aku tahu abah lewat dari TV. Aku suka nontonin Abah gitu. Karena Abah dia bisa nyembuhin orang, terus dia ngebantuin orang. Jadi aku tuh look up banget ke Abah. Dia terkenal ya si Abah ini berarti ya? Iya. Oke, ini aku mau langsung nanya nih ke Kak Yasmin. Ini Kak Yasmin kan di scene terakhir ya, itu ada adegan hantu yang ngomong lah. Ini Kak Yasmin yang ngomong atau Kak Yasmin itu kayak mungkin kesurupan atau kerasukan? Dan itu lagi di bagian apa tuh Kak? Atau di scene apa? Buat scene terakhir di trailer ini itu menuju ke akhir film. Jadi bagian agak sedikit akhir di mana karakter aku, Ainun ini udah sangat amat terinfluence sama kejahatan yang ada. Dan itu yang ngomong aku berperan sebagai Ainun. Mungkin suaranya agak berbeda karena dibantu sama efek suara kali. Bukan lagi kesurupan itu ya? Bukan, itu pure aku. Nah, di film Togut ini sebenarnya ini diambil dari kisah nyata atau gimana nih? Yang mungkin kakak-kakak tahu. Specifically kisah nyata sebenarnya enggak ya, karena kita nggak ada acuan siapa sih orang yang kita filmkan. Cuma dari pengalaman yang ada aja, karena memang ini kan ceritanya biasa kita dengar ya, maksudnya ada dukun yang bisa nyembuhin orang, penyakit apa aja bisa disembuhin, menggandakan uang, apapun yang serba instan yang nggak perlu proses tuh bisa lewat dukun gitu, maksudnya kita semua pasti pernah dengar dan iya, tahu. benar-benar. Relate lah ya sama kehidupan sekarang ya. Oke. Nah ini lanjut lagi nih untuk para case, terutama buat Kak Hana dan juga Kak Yasmin.
Ini film horor keberapa Kak kalau boleh tahu Kak? Buat aku ini film horor yang pertama. Pertama nih, pengalaman pertama. Pertama. Oke, kalau Kak? Aku yang kedua. Ya, yang kedua. Yang kedua ini. Nah, ada perbedaan nggak sih di film pertama sama film kedua ini, khususnya buat Kak Hana, persiapannya itu ada yang berbeda nggak? Semua persiapan film menurut aku beda karena apa yang kita tawarkan ke filmnya juga pasti berbeda-beda sesuai sama kebutuhan skenario sih. Apa yang berbeda kalau boleh tahu? Beda cerita, beda treatment persiapannya juga sih Kak. Tapi kalau untuk basic-basicnya kayak bedah naskah gitu-gitu, itu udah secara teknis pasti akan kita kerjakan sesuai urutannya gitu kalau bedah naskahnya. Cuma untuk karakternya sendiri di sini apa ya, aku lebih banyak mengurung diri di rumah aja sih, karena Ajeng nih tipikal perempuan yang nurut sama suaminya, berbakti sayang sama keluarga gitu. Tapi dia perempuan yang sangat misterius. Jadi ada beberapa hal yang aku cut off sebelum aku proses syuting, seperti kayak jalan-jalan keluar tuh aku enggak gitu. Jadi biar aku lebih jadi sosok yang misterius aja. Oh, sampai segitunya Kak? Ada sih. Menurut aku sangat ngebantu soalnya. Proses beberapa minggu sebelum syuting tuh akan nyetak nanti kita di lokasinya bakal jadi apa. Soalnya. Kurang lebih kayak observasi lah ya? Bener ya? Mungkin lebih ke pendalaman karakter aja sih. Kalau dari Kak Yasmin sendiri ada persiapan sebelum syuting? Persiapan sebelum syuting buat aku tuh waktu saat readingnya itu kan aku belum pernah syuting horor sebelumnya. Jadi terus udah dikasih karakter yang menurut aku ini berat banget untuk diperankan. Jadi selama aku reading, aku ngobrol sama acting coach sama sutradara aku bahwa aku ada sedikit concern di bagian kerasukan gitu-gitu. Gimana sih kalau orang itu dari biasa aja terus tiba-tiba ada suatu hal yang masuk ke dalamnya dia, itu perubahannya itu perlahan-perlahan seperti apa gitu, dan perbedaan ekspresi dan tingkah lakunya itu kayak gimana. Jadi aku persiapannya itu banyak bertanya sih. Banyak bertanya sama kita explore gerakan-gerakan kerasukan yang cocok untuk Ainun ini apa gitu. Sampai ada latihan kayak merangkak-merangkak gitu-gitu. Sempat nonton-nonton juga gak orang-orang kesurupan gitu kayak gimana? Sempat. Kebanyakan kan jadi macan tuh Kak. Benar. Iya, jadi macan ya. Sempat nonton tapi ya? Sempat nonton. Dan sempat diperagain sendiri. Iya. Menarik ya, benar. Nah, kalau untuk kesulitan dari karakternya ini, ada gak menurut Kak Hana dan juga Kak Yasmin gitu ya? Walaupun tadi sih udah beberapa di-spill ya kesulitannya. Mungkin ada tambahan kesulitannya gimana? Enggak sih Kak. Untungnya kita tuh kerja sama orang-orang yang memang kita semua mau bagus untuk film ini. Jadi energi kita juga nyatu gitu Kak selama kita syuting. Untuk kesulitan yang gimana-gimana paling kita waktu itu syutingnya di bulan November. Dan itu musim hujan. Tahun lalu. Jadi kita harus pintar-pintar cari waktu gitu biar kayak nggak hujan, karena banyak yang outdoor syutingnya. Oke. Tapi setelah Kakak nanya aku kesulitan, aku baru sadar bahwa selama syuting itu aku pakai soft lens kan di bagian yang aku kerasukannya. Dan soft lensnya itu bukan soft lens yang kecil, tapi soft lens yang hitam yang seluruh mata. Itu. Dan susah buat aku karena biasanya aku mengekspresikan banyak ekspresi itu lewat mata. Dan saat mata aku ketutup, aku ngerasa kayak aku kehilangan itu. Gitu. Jadi aku harus mainin banyak di daerah wajah aku gitu sih. Dari mimik mukanya ya, dimainin ya. Oke. Nah, Kak Hana juga Kak Yasmin kan pasti dari awal ya udah ngikutin ya proses syutingnya segala macam. Pernah ada ritual tertentu gak sebelum syuting ini mulai gitu? Kayak minta izin, itu sempat melihat gak? Kalau untuk aku pribadi sih, aku saat apalagi ini set-setnya ada beberapa yang di hutan, ladang jagung, terus ada kayak di padepokan gitu. Itu kita nggak ada ritual apapun. Nggak ada. Tapi dari dalam diri
permisi sih kalau aku, jadi kayak permisi ya gitu. Karena gimana? Sama kayak gitu, karena emang kita mungkin udah biasa syuting dan kita udah biasa datang ke tempat-tempat yang emang kita nggak familiar gitu kan. Jadi menurut aku dengan kita permisi assalamualaikum tuh udah jadi adab syuting kita dimanapun kita berada sih gitu. Udah jadi emang harus. Nah ini syutingnya di daerah mana sih Kak? Di Jogja dan sekitarnya. Jogja dan sekitar. Pantas, bagus. Di trailer itu tempatnya kayak bagus banget gitu ya. Thank you. Pemandangannya juga bagus gitu. Total berapa lama nih proses syutingnya? 3 minggu? 18 hari ya? 3 minggu. 3 minggu ya? 3 minggu. 3 minggu. 3 mingguan? 3 minggu untuk syutingnya aja. Di luar kita cek make up, cek kostum, terus reading. Jadi kalau total dari reading 1,5 bulan, 2 bulan? 2 bulan 2 sama bulan. semuanya kali. Film Togut ini kan sangat berkaitan dengan dukun ya. Nah mungkin dari Kak Yasmin ataupun Kak Ana ini punya pengalaman yang berkaitan sama dukun nggak? Mungkin dari Kak Ana atau Kak Yasmin dulu boleh? Karena Aku ada sih. Ada. Sebenarnya bukan dukun ya, tapi lebih ke orang-orang yang mungkin punya ilmu di luar yang biasanya lumrah lah buat masyarakat gitu. Ini pengalaman bukan aku sendiri yang melihat, tapi kebetulan ini pacar aku. Jadi pernah suatu hari pacar aku jalan malam-malam sama almarhum papanya. Abis itu mereka tuh kayak mau nyebrang dari rumah sini ke rumah sana, kayak mungkin jaraknya 500 meter lah, agak lumayan jauh sih. Tapi mereka jalan kaki malam-malam berduaan. Posisinya tuh kayak banyak ilalang, banyak pohon-pohon, rimbun lah banget di sana. Jadi sebenarnya banyak spot ngumpet di daerah sana. Udah dia jalan, tiba-tiba di samping semak-semak tuh kayak ada bunyi kresek-kresek gitu kan. Kepo dong. Pas dilihat ternyata itu ada orang yang mau berubah jadi monyet. Jadi nenek-nenek sudah tua, udah kayak ngeringkuk gitu, terus udah keluar buntutnya. Ih, ngeri banget. Dan udah keluar banyak banget rambutnya katanya. Diteriakin, ngapain kamu? Dan dia tuh loncatnya langsung tus hilang. Loncat, tus gone. Dalam keadaan dia setengah keluar buntutnya gitu. Itu di daerah mana nggak? Wah, aku nggak nanya Maksudnya itu spesifiknya di di Indonesia kampung tapi. kah atau Di kampung. Di kampungnya ya. Nah, kalau boleh tahu nih, di kampungnya itu biasanya kan ada sebuah mitos ya. Kenapa ada sosok kayak gitu? Nah, sempat dikasih tahu nggak lagi ada mitos atau apa gitu di situ? Enggak, jujur nggak dikasih tahu apa-apa sih. Aku cuma diceritain sebatas ada orang berubah jadi monyet setengah jalan ketahuan tuh. Ternyata ada ya yang kayak gitu. Aku baru banget denger soalnya. Dan itu disaksiin 2 orang berarti ya? 2 orang. Dan dua-duanya cerita sama aku. Sama? Iya, maksudnya kayak versinya tuh ya begitu. Dan dia bisa loncat jauh, langsung hilang. Wow. Nenek-nenek jadi Nenek-nenek. gitu ya? Nah, kalau Kak Yasmin, ada Kak? aku ada kakeknya mama aku. Kenapa tuh? Jadi kakeknya mama aku tuh kalau dari sebenarnya ini percaya nggak percaya sih. Kalau akunya, papa aku nggak percaya, tapi mama aku karena dia ngelihat dengan mata kepala dia sendiri, jadi dia percaya gitu. Kakek aku tuh kata mama aku tuh orang, bukan kakek aku ya, kakeknya mama aku itu katanya kayak orang pinter gitu. Jadi dia tuh kayak suka bermeditasi lama-lama di bukit, terus kayak nggak makan berhari-hari. Tapi emang dia itu paling sayang sama mama aku, kakeknya mama aku ini. Sampai suatu hari nggak tahu gimana kakek mama aku ini digebukin sama orang-orang. Nggak tahu gimana digebukin sama orang-orang gitu. Terus kayak udah dipukul-pukulin kenceng banget, kepalanya tuh dipukul-pukulin, tapi kepalanya nggak pecah-pecah tapi peot. Dari versi mama aku tuh kepala kakek aku tuh peot-peot gitu loh, tapi dia nggak bisa pecah. Dan kayak penyok gitu. Penyok gitu, kayak masuk penyok-penyok banyak gitu. Terus dan kayak dengan berjalannya waktu tuh kayak kayak balon ada udaranya gitu loh, dia kayak kembali lagi gitu. Kebiasa gitu. Dari versi mama aku tuh seperti itu. Jadi dia kayak kembali jadi kayak
kepala yang datar dan rapi lagi gitu. Terus Kayak Deadpool ya? Iya. iya bener lagi. Mungkin Deadpool ngambil dari kisah nyata, mungkin yang kayak gini-gini Masa gitu? tersebar di seluruh dunia kan? Bisa. Kita nggak tahu. Iya bisa, tapi bisa loh. Bisa kan? Bisa. Iya. Terus Kak? Terus akhirnya jadi kakaknya mama aku yang cowok, Om Ramang, itu dia sempat mau ngambil kerisnya kakek aku. Tapi waktu dia mau ngambil tuh dia kerasukan gitu, kayak jadi orang linglung. Terus kakek aku mikirnya dia mabok, digambar. Nah dipikirnya mau mabokan gitu. Pas digambar gitu normal lagi. Kerisnya di kakek aku lagi. Terus waktu kakek aku meninggal, dia mau ngasihnya ke mama aku. Tapi mama aku nggak siap dengan harus waktu itu ya, pada waktu itu nggak siap harus sholat seluruh waktu per hari gitu, dia nggak siap dengan semua keharusan itu. Gitu. Jadi mama kayak nggak mau gitu. Syarat-syaratnya ya? Syarat-syaratnya dia nggak bisa, jadi dia kayak nggak mau gitu. Terus berarti banyak sholat yang harus dikerjakan selain sholat yang harus kita kerjakan 5 kali sehari itu. Iya, jadi dia tuh pokoknya ini harus 5 kali sehari, terus ada sholat-sholat lainnya gitu. Terus mama kayak nggak bisa, aku nggak siap gitu. Dan beberapa lama setelah itu, sebelum kakek aku meninggal tuh kayak kerisnya terbang, terus dia langsung meninggal. Jadi kerisnya kayak keris yang dipegang sama kakek aku ini kayak terbang, hilang kemana gitu, kayak terbang, terus dia langsung meninggal. Wow, gitu. Itu disaksiin sama banyak orang dong? Kayaknya mama sih yang nyaksiin. Mama ya? Mama yang nyaksiin. Kak Yasmin udah lahir pada saat itu? Belum. Oh belum? Belum. Oh Ini belum nikah ya? Udah lama. Udah lama banget. Lama. Nah tadi sempat mau nunjukin foto, ini foto apa nih? Nah aku tuh dicerita lagi. Oke. Jadi percaya nggak percaya ya, maksudnya aku tuh soalnya juga tipe orang yang lumayan skeptis soal hal-hal seperti ini. Jadi waktu itu mama lagi di Jakarta nemenin aku homeschooling, dan siang-siang bolong gitu mama tuh kayak ngerasa dia dicekek gitu, tapi nggak ada apa-apa. Dia cuma bilang kayak, "Mama kayak lagi dicekek deh." Kayak dia ngerasa kayak lagi dicekek gitu. Terus waktu itu guru homeschooling aku bilang kayak, "Mam, mandi deh coba, terus sholat gitu." Terus akhirnya dia ngelakuin itu, dan 3-4 hari dari situ mama tuh kayak di wajahnya itu ada kayak gini tuh, kayak bekas cekekan yang kayak ngeborok gitu loh. Mana ya, aku tuh punya fotonya. Boleh. Ini kayak beberapa tahun yang lalu. Tapi Kak Yasmin itu nggak bisa nunjukin ke fotonya. Teman-teman ya. Ini Kak, kayak gini. Wah iya bener. Asli. Kayak sampai separah itu gitu. Ini bener-bener, karena mama sekarang hijab aja, jadi aku nggak bisa nunjukin. Iya bener. Tapi bener-bener kayak bekasnya keras wow, gitu banget. Dan itu mami ke ustadz, terus kayak didoain, dan itu cuman 3 hari kayak langsung bersih, nggak ada apa-apa wajahnya. Jadi nggak ada bekasnya sama sekali. Bersih kayak kulit wajah dia semula gitu. Nggak ada tuh yang nggak ada. Terus karena itu parah banget ya? Parah banget. Terus papa yang nggak percaya, dia kayak sampai detik ini kayak, itu tuh apa ya? Gak mungkin kata dia. Itu nggak mungkin ada. Karena dia orangnya logis banget kan. Jadi kayak, itu aja tuh kayak it's impossible for him. Gitu. Itu pada saat ada bekasnya itu ya, itu bertahan berapa hari itu? Si bekasnya itu? Sebelum disembuhin ya? Sebelum disembuhin 2 hari. 2 harian tuh? 2 hari. Masih seperti terus 3 hari, 2 hari kan gak dia apa-apain. Dan terus lumayan makin parah. Terus akhirnya pas ke Pak Ustadz, di 3 hari langsung kayak bersih kayak kulit. Besokannya berarti langsung? Iya langsung, kayak kulit, langsung bersih kayak kulit. Kayak udah gak ada apapun sama sekali. Gokil. Iya, dan pas kejadian ini, kakinya dia tuh kayak bersisik ular gitu. Hah? Iya. Tapi aku gak ada lagi fotonya. Kayak bersisik gitu. Itu awalnya kenapa itu? Gak tahu. Kalau yang sisik, cerita gak Mama? Enggak, itu kejadiannya sama kayak yang waktu ini. Sama. Jadi selain ini, kakinya bersisik ular? Kakinya bersisik kayak ular gitu, kayak bersisik kayak kotak-kotak gitu, kayak ngelupas gitu loh. Oh, serem banget. Iya. Nah, biasanya kan pada saat diobatin, dikasih tahu lah sama yang si ngobatinnya ini gara-gara apa? Jujur aku nggak bertanya sih. Katanya ada yang, tapi kata mami tuh kayak ada yang ngirim gitu.
ada yang ngirim ke dia gitu. Serem, scary. Tapi nggak dikasih tahu itu orangnya siapa yang ngirim? Enggak dikasih tahu. Mami pasti tahu sih siapa. Mama pasti bertanya, tapi dia nggak ngasih tahu ke aku. Tapi aku pasti Mami bertanya sih. Tapi kalau feeling kakak karena apa? Mungkin nyokapnya Kak Yasmin itu punya usaha atau apa gitu? Feeling aku, jadi pernah ada masa dimana kakak aku tuh nakal lah intinya. Jadi kayaknya gara-gara personal, gara-gara something that happen, terus akhirnya mungkin imbasnya ke mama gitu. Kakak nggak kenapa-napa? Enggak sih. Emang kalau orang kayaknya itu aku, tapi feeling aku ya itu kayak ada proteksi dari kakeknya mama. Yang dulu leluhurnya mama. Aku ngerasa kayak itu tuh ada protectionnya gitu loh, makanya kayak mama yang lebih kuat, dia yang kena gitu. Kayak gitu-gitu. Dan untungnya nggak sampai parah ya. Iya. Mungkin kalau kena ke kakak kamu justru parah gitu. Tapi biasanya emang anak-anak nakal itu nggak kenapa-napa kan? Iya bener juga sih. Kalau dijahatin tuh nggak kenapa-napa. Iya. Makanya enak nakal. Kelas ya. Nakal nih dia kan. Kalau untuk pengalaman horor pribadi, Kak Hana dan juga Kak Yasmin punya nggak? Pribadi lah, selain di film gitu, selain pada saat syuting. Yasmin ada sih. Aku nggak lagi. Bener-bener nggak ada. Bener-bener nggak ada. Kalau Kak Yasmin? Ada. Gimana tuh cerita itu? Jadi kakak aku tuh kuliah di Shanghai waktu itu, dan aku di Bali berarti sendiri. Oke. Sama mama sama papa. Pokoknya kakak aku yang lain udah pada, jadi aku 4 bersaudara, yang 3 udah pada gede-gede, udah pada di mana-mana gitu. Terus aku bangun pagi-pagi, aku tuh kamarnya sama kakak aku itu ada kakak aku yang cewek, kamar kakak aku yang cewek, dan kita itu di tengah-tengah sini tuh kamar mandi. Terus kasur kita tuh bunk bed, dan di depan ini pintu, di depan sini tuh ada kaca gede di wastafel. Jadi kalau aku ngelihat dari atas bunk bed aku ke kaca, itu aku bisa ngelihat pantulan ke arah kamar mandi. Paham. Bisa ngelihat kayak gitu. Dan aku bangun, lampunya nyala, aku bangun subuh, aku ngelihat tuh kayak lagi ada cewek duduk lagi di toilet. Posisinya kayak mabuk gitu loh. Posisinya kayak lagi kayak gimana ya, kayak lesu gitu. Terus in my head I was like, maybe my sister's like tired or something. Jadi aku tidur, terus pas paginya kayak, kan aku kakaknya lagi kuliah. Nggak ada siapa-siapa. Nggak ada siapa-siapa. Terus aku pagi-pagi ke mama, kayak mama lagi di kamar mandi, ada ya tadi pagi ya? Enggak. Terus aku kayak, oh tapi aku ngeliat gini-gini. Terus mama kayak, iya itu mama. Tapi aku tahu dia kayak gitu karena dia mau nenangin aku doang. Iya benar. Gitu. Karena yang dilihat sama Kak Yasmin juga itu bukan mama. Maksudnya Bukan itu sih. dari posturnya. Aku nggak ngeliat banyak, aku cuma ngeliat rambut, terus duduknya lagi kayak orang kayak males kayak gini, kayak gitu. Ini kayak rambut gitu. Di atas toilet dia? Di atas toilet, lagi kayak hantu buang air. Iya, lagi kayak duduk gitu. Iya. Buang air sambil mabok gitu. Waduh, gitu. Itu. Serem banget. Rambut lagi yang dilihat tuh. Tapi Kak Hana sendiri itu nggak pernah dengar cerita horor selain tadi kisah dari pacar? Pernah nggak? Pernah sih. Tapi kayaknya itu sih yang paling horor. Paling horor itu dari ya? aku. Tapi sebenarnya yang banyak banget punya cerita horor tuh Arbani. Kebetulan Kak Arbani juga ada ya. Nanti kita panggil aja ya. Iya. Boleh. Boleh dipanggil? Boleh. Oke, coba aku panggilin. Jadi gantian ya Kak Hana. Oke. Exchange. Diganti sama Kak Arbani kan. Oke. Be right back. Nanti yang back ke Bani. Oke. Nah, di sini udah ada Mas Baninya nih. Hai. Apa kabar, Mas? Baik, alhamdulillah. Sehat. Gila nih. Idola para wanita nih. Ini Ya, termasuk tidak. nih kreatif kita. Tidak, mengidolakan tidak, Mas tidak. Bani kan ya, Mas? Mau foto-foto ya nanti ya? Nanti ya, hei. Oke, Mas Bani ini
Tadi itu kata Kak Ana, itu Mas Bani punya pengalaman horor ketika pada saat syuting Togut ini nih Mas. Itu gimana ceritanya Mas? Kalau lagi syuting Togut, di proses syutingnya enggak. Maksudnya kayak di lokasi, di set itu enggak. Fine-fine aja ya Yasmin ya. Cuman di hotel kita menginap. Oh, oke. Ya. Jadi nggak tahu ya ini gue dan kan kita ada kru juga di situ yang tidur di situ, ada telkonya ya. Itu tuh dari hari pertama gue tidur di situ, gue kan tidurnya sendiri. Sebelah kamar gue itu ada kamar, jadi di sini lift, kita keluar lift, gue sebelah kanan, di sini ada kamar kosong, sebelahnya kamar gue, sebelahnya kamar orang lain lagi. Nah, dari kamar gue tiap malam itu pasti ada bunyi kayak tembok di jedep-jedepin gitu, dipukul-pukul, kalau enggak di apa sih? Kayak dicakar-cakar gitu. Dari situ. Padahal kamar itu kosong dari awal, kita 2 mingguan nggak ada yang ngisi. Sama sekali nggak ada yang ngisi? Sama sekali. Tapi itu kalau malam doang. Itu kalau malam doang. Jendelanya tuh kan dibuka. Hordengnya kebuka dan nggak ada orang. Sekitar jam berapaan itu? Sekitar dari jam 10 malam juga udah kedengeran. Dan kamar gua sama kamar yang kosong itu ada connecting door-nya. Tapi nggak pernah ngecek? Enggak kepo-kepo juga sih, cuman kayak ganggu aja. Kalau di Togut. Waktu di hotel itu Mas Bani ini mungkin temen ada yang pernah ke situ terus dengar juga gak? Nah, kru beberapa ada juga yang dengar dari kamarnya mereka, jadi mereka kedengeran, tapi Yasmin enggak, Hana juga enggak gitu. Keanu juga enggak. Ricis nggak tahu deh, aku belum sempet nanya. Ricis tuh pernah. Nggak salah tuh denger juga deh dia. Enggak, dia tuh justru pernah lagi tidur, udah kunci pintu dan lain-lain, dia tidur, terus jam setengah 3 pagi tuh dia bangun gara-gara pintu dia tuh kebuka. Oh, padahal udah di hotel itu? Di hotel itu. Dia udah kunci, dia kan tidur sendiri. Terus si pintunya tuh kebuka. Dia bangun gara-gara kayak ada angin gitu, terus dia kayak kunci pintu terus tidur lagi. Oh, ini baru dengar loh. Iya, itu dia pernah kayak gitu. Tapi kalau suasana hotelnya kayak gimana nih Mas? Suasananya mah enak. Fine sih. Modern kah atau vintage atau apa? Dibilang vintage juga enggak 2010 gitu. Iya, 2010-an benar sih. 2010-an. Cuman oke lah, maksudnya fine aja, nggak ada yang mana. Hotelnya juga nyaman gitu. Kamarnya nyaman. Ini hotelnya juga di Jogja kan? Di Jogja. Di Jogja juga. Aku tuh kan orangnya ini ya, nggak begadangan, nggak bisa tidur cepat ya kan. Jadi pasti tidur tuh jam 4, jam 5 gitu. Baru tahu aku. Iya, sekarang aja nih udah enggak, ya kan. Insom lah. Nah, ngobrol lah, nongkrong nih anaknya di lobi, ya kan. Waktu itu tuh bertiga gitu, nongkrong. Terus di lobi itu ada kolam renang. Oh iya, ada kolam renang. Ini kita duduk di sini ngobrol, di depan gua tuh jauh di sana kolam renang, ya kan. Kolam renang kalau malam-malam tenang kan? Iya. Nggak ada apa-apa kan, tenang. Tiba-tiba kita lagi ngobrol, kita lagi bercanda-bercanda, tiba-tiba ada bunyi sesuatu kayak orang lagi nyebur di kolam itu. Padahal posisinya itu jam 3 pagi atau setengah 4 pagi. Pure gitu kan. Iya, kenceng itu. Kita refleks nengok dong, set, nggak ada apa-apa. Oke. Kita ngobrol lagi, selang 5 menit. Wah. Nggak itu. Santai. Selang 5 menit, ada lagi bunyinya. Pure. Kepo dong. Gua samperin. Gua samperin. Tapi posisi air itu benar-benar tenang, kayak air kolam yang nggak ada orang yang nyebur. Biasanya kalau event batu aja nyebur pasti ada ya gelombang dikit lah atau ada itunya. Ini nggak ada, benar-benar tenang. Gua tungguin dong di situ. Nah, tungguilah 5 menit deh di sini. Nggak ada apa-apa. Balik lagi deh ke tempat duduk. Yaudah kita ngobrol lagi, bunyi lagi. Samperin lagi. Dan air itu penuh. Jadi kalau ada yang nyebur, pasti ada air yang keluar kan? Ini nggak ada air yang keluar. Maksudnya di pinggir-pinggirnya juga nggak basah sama sekali.
samperin udah nggak ada juga. Akhirnya ya udah kita balik, udah tidur udah jam 4 tidur. Itu 3 orang tuh nyaksiin tuh ya? Nyaksiin, Dengar ya? nyaksiin. Beda cerita kalau gue sendiri ya yang nyadar segala macam, berarti gue yang halu. Ini 3-3-nya benar-benar sama refleks nengok gitu, karena bunyinya juga kencang kayak orang lagi nyebur aja. Iya. Pure. Tadi Mas Bani dan juga Kak Yasmin jangan kaget ini ya. Iya. Karena jadi gini, aku mau cerita sedikit aja. Udah lama memang kita kedatangan narasumber. Jadi dia itu Males banget sumpah. Jadi narasumber ini diikutin sama jin kafir. Di sini? Ya, pokoknya dia diikutin. Beberapa hari setelah kita ngundang dia ini, itu memang banyak kejadian aneh di sini. Contohnya yang tadi? Contohnya seperti tadi. Yang lainnya ada nggak? Yang lainnya ada. Contohnya dulu sebelum ada produser kita yang sekarang, dia itu setelah ngundang si narasumber ini, itu selalu mengalami kesialan. Contohnya aja ya, ketika dia pulangin si narasumbernya, bareng nih, minta dianterin ke stasiun. Nah setelah dianterin itu, pulangnya itu, si mobilnya itu jeblos. Enggak. Pokoknya padahal tadinya aman-aman aja. Aman-aman aja. Kita tuh nggak pernah ada satu kesialan lah gitu di sini sebelumnya. Wow, something happen gitu. Ini aku ceritain dikit lagi. Ini jinnya ini, narasumbernya ini itu udah diruqyah sama 3 ustadz. Dan 3 ustadz itu meninggal dunia. Wow. Bani. Iya, aku gak suka deh. Dia sempat kayak gini. Kakak nanti jangan kaget ya. Kamu duduk sini deh. Wah beneran pindah, beneran takut Kak Yasmin? Enggak, soalnya aku tuh kayak takut dikagetin gitu. Aku takut kalian senyum-senyum planning sesuatu. Oh enggak, demi Allah aku enggak tahu apa-apa ini. Mas, ya? Baru ketemu di sini. Nanti aja Mas ya kita kaget. Iya jadi gitu Kak. Dan narasumber ini sempat ngomong gini. Pada saat dia, ini off cam ya. Kan nanti jangan kaget ya kalau malam-malam itu ditimpukin sesuatu, batu atau apa. Dan setelah ngundang dia, itu sebenarnya memang ada kejadian di mana kalau yang di depan, iya, itu ditimpukin sesuatu. Bener-bener nggak cuma sekali. Gitu. Oh, gue juga pernah tuh ditimpukin. Di lokasi syuting. Dilempar gitu. Dilempar batu gitu atau sesuatu lah, itu sampai bunyi gitu. Dan ternyata kan berarti ancamannya itu benar. Yang dari narasumbernya, peringatannya, Kak, nanti jangan kaget ya. Karena Jahil juga tuh jinnya. Parah Mas. Parah. Jahil. Gue pernah syuting di Jogja juga. Kita udah dibilangin di sini tuh nggak boleh syuting. Pokoknya jam 5 lu udah harus bubar semua. Oke. Ya biasa syuting lah, agak-agak ngaret sedikit, ya kan. Waktu itu tuh masih jam setengah 5-an. Kita lagi syuting, kita lagi rehearsal, lagi latihan. Kan ada lampu gantung gitu. Ya, dan itu tuh properti gitu loh, lampu gantungnya properti. Tiba-tiba kita lagi latihan, tiba-tiba tuh lampu goyang karena ada yang timpuk batu kenceng, ya kan? Pas dilihat batunya tuh batu ini tau nggak sih, batu kayak bekas yang di atap gitu. Batu apa ya? Ya gitulah, bekas dakan, bekas dak jatuh gitu kan. Tapi posisinya bukan dari atas, tapi dari samping. Nah, di mana batu itu tuh nggak ada. Jadi itu batu ditemuin dan cuman batu itu doang. Nggak ada yang lain. Dakan nggak ada karena dia ya namanya pabrik langsung seng gitu-gitu semuanya. Itu batu dari mana gitu loh. Dan itu kenceng. Bunyinya bar. Terus kita udah selesai foto-foto ya kan, udah foto. Habis foto tiba-tiba foto rame-rame, tiba-tiba kita baru sadar bahwa di foto itu ada yang ngikut di belakang. Lihat dong. Nggak ada aku fotonya. Mungkin kayak Karnovan mungkin ada dulu ya. Ada yang ngikut di belakang, cewek, rambutnya nutupin setengah muka gitu. Itu pada saat itu wanitanya ada juga tapi yang foto, ceweknya? Ada. Tapi bukan mereka gitu? Bukan mereka. Beda lagi nih? Beda, bukan kalangan kita, bukan manusia, bukan kru kita juga. Bukan.
Dan dihitung pun memang nggak sesuai sama... Nggak sesuai. Malah kita foto rame-rame dan bener-bener kayak biasa yang nyempil-nyempil gitu loh fotonya. Itu. Kayak Yasmin ini masih ketakutan. Dikit sih. Enggak, tenang kita. Enggak. Mudah-mudahan nggak ada lagi. Iya. Biasanya itu sekali 2 kali sih ini. Itu baru sekali ya tadi. Baru sekali. Bani. Tapi Mas Bani sendiri ada lagi gak pengalaman horor yang bener-bener paling diinget gitu? Entah bahkan ngelihat penampakan gitu. Kalau lihat penampakan sih enggak sih. Kalau lihat penampakan enggak. Ya kalau yang kayak, benar-benar diinget ada gak? Kalau kayak rep-repan itu termasuk gimana sih? Cuman orang kalau ngomong rep-repan orang ada yang percaya bahwa itu apa ya? Sainsnya tuh kayak ya itu emang karena ada apa gitu, bukan karena lu digangguin atau gimana. Cuman kalau gue sih percayanya itu digangguin ya. Iya. Gue nggak percaya ilmu sainsnya yang dibilang, oh itu namanya apa, dreaming apa segala macam bahasa ilmiahnya. Nah, itu kenapa itu? Sleep paralysis ya? Ya nggak tahu deh pokoknya. Iya benar sleep paralysis. Iya, gue pernah 2 kali. Kalau di rumah gue pernah, ya kan, lagi tidur ngadep kanan, tiba-tiba seluruh badan sebelah kiri itu kayak ditarik paksa, dan gue berasa kayak dicengkram gitu. Ditarik paksa buat ngelihat sini lu nengok kiri, kayak gitu. Cuman badan ngelawan gitu kan, dan nggak bisa teriak. Padahal melek mata tapi nggak bisa teriak. Oh, itu campuran gitu. rep-repan sama ditarik gitu. Pas gue ke Jepang syuting itu lebih lucu lagi tuh. Masa gue rep-repan di Jepang? Nah tapi yang di rep-repan itu, gue ngerasa badan gue, ini kocak banget deh. Itu hari pertama gue nggak tahu karena gue kedinginan atau gimana. Pokoknya malam pertama gue tidur begini, ya kan. Di depan gue tuh emang ada patung. Di depan gue ada patung khas Jepang situlah. Gue tidur tapi ini pinggang sama kaki tuh berasa diangkat begini. Jadi tiba-tiba gue melek, gue ngelihat kaki gue dan di depan gue itu ada perempuan lagi begini. Iya. Bajunya merah panjang, tangan jari-jarinya panjang, ini gue nggak bohong. Terus rambutnya nutupin muka, gelap hitam. Itu beneran. Itu ngeliat penampakan dong itu? Nggak ngerti kenapa itu gue rep-repan atau lihat penampakan, tapi gue bener-bener panik. Gue sempet panik karena bener-bener gue begini posisinya, jadi kepala gue di sini, kaki gue naik ke sini. Sumpah, beneran. Lu pasti bingung kan? Iya. Ini beneran. Terus turunnya kapan? Hah? Turunnya kapan? Oh, gua teriak dalam hati kayak Allahu Akbar. Gua teriak kayak gitu. Tiba-tiba hilang, lepas. Gua ngos-ngosan. Gua langsung nyalain lampu, tuh nggak? Nyalain lampu kecil, nyalain. Karena gua suka tidur mati lampu total gitu. Kamu ngerasa nggak? Kan kamu kayak gini posisinya. Kamu ngerasa nggak waktu kamu balik lagi tuh kayak gebrek gitu? Iya. Kayak terus kayak ngos-ngosan, ngerti nggak? Karena kita ngelawan gitu kan. Iya. Kalau rep-repan, kamu pernah rep-repan kan? Aku tuh nggak pernah rep-repan. Kalau orang rep-repan biasanya kan mereka bisa ngerasa ditimpahin atau dipegang atau diapain kan. Aku tuh rep-repan tuh berasanya tuh kayak semutan seluruh badan. Nah ini bukan kesemutan. Iya. Bukan kesemutan. Rep-repan itu tuh biasanya kita tuh melek, cuman nggak bisa ngomong. Ngomong nggak bisa. Badan tuh berasa banget lagi diapain gitu. Kayak lagi ditindihin. Iya. Ketindihan biasanya. Nah kalau orang namanya ketindihan atau rep-repan kita biasa kenal ya. Belum pernah nggak? Aku pernah tidur nggak bisa gerak, iya. Tunggu Bani selesai cerita dulu. Nggak, udah gitu doang kok sebenarnya. Aku pernah tidur terus nggak bisa gerak gitu pernah. Tapi aku nggak pernah yang sampai di cengkram dan lain-lain gitu loh. Tapi jadi aku kayak cukup mati gitu aja kayak. Iya kayak bener-bener kayak kaku nggak bisa gerak. Tapi nggak pernah kayak ngerasa ada sosok gitu-gitu, nggak pernah. Cuman ngerasa kayak semutan seluruh badan. Nah ini aku kayak ada yang mau masuk ke aku gitu rasanya. Kayak semutan. Nah ini aku bener-bener ngelihat yang sosok itu ya baru di situ doang tuh yang di Jepang. Dan sempat nyari tahu gak Mas Bani di tempat itu kenapa gitu ada? Enggak sih, karena kebetulan itu juga lokasinya agak desa sebenarnya, agak desa. Dan kalau di Jepang tuh kan antar hotel itu atau rumah-rumah tuh agak jauh-jauhan kan. Nah, kebetulan di satu lahan itu ya hotel itu doang yang ada. Depannya udah sungai gitu, dan kondisi lagi winter gitu kan. Kondisi lagi winter, yang nggak tahu ya
mungkin halusinasi atau gimana, cuman first time bener-bener ngelihat ya gitu di situ. Atau itu benar apa enggak? Paling diinget itu pasti ya. Ini kita coba balik lagi ke film Togut ya. Mas Bani ini berperan sebagai apa, Mas? Sebagai Bagas di film Togut. Boleh dijelasin? Jadi Bagas itu kakak santrinya dari Ainun dan Rini. Ainun diperanin sama Yasmin, Rini Ricis. Jadi emang karena kakak santri, terus mereka mau cabut dari pesantren. Ya udahlah, karena mereka berdua tuh perempuan, nggak harus ada laki-laki yang jagain. Akhirnya aku ikut gitu. Si Bagasnya ikut. Nah, tahu-tahu kita nyampe di sana, ternyata ada yang nggak beres nih di sini. Dan yang pertama kali sadar itu ya Bagas. Bagas ya. Bagas. Pertama kali sadar. Nah, mungkin boleh diceritain ya, terserah mau Kak Yasmin atau Mas Bani, sedikit lah. Ini film Togut ini sebenarnya tentang apa sih? Film Togut ini tentang sebuah desa yang dipimpin oleh Abah Mulia dan cara mimpinnya itu salah. Jadi mereka mendapatkan warga-warga di situ itu bisa minta untuk mendapatkan apapun yang mereka inginkan dengan cara yang salah. Gitu. Dan bukan cuma warga situ aja, warga luar pun juga bisa datang ke situ. Cuman ternyata ada syarat-syaratnya gitu. Oh gitu. Iya. Menarik nih. Apalagi ini tadi kita sempat bahas juga ya sama Kak Ana ya, kalau di film ini tuh relate lah ya sama kehidupan ya, benar Mas? Betul, betul. Relate ya. Iya, ya kayak gini aja, dukun tapi jual-jual agama, ya kayak gitu. Itu kan juga relate dong kita, nggak mungkin nggak relate. Pasti ada. Jadi kayak awalnya Bismillah, terus tiba-tiba mereka gitu-gitu. Nah, boleh nggak sih ngomong itu? Boleh. Ya kan itu kan salah, nggak boleh. Iya bener kok. Dan relate kok, ada kok di sini. Iya. Banyak lah ya. Nah, tadi udah sempet nanya Kak Hana dan juga Kak Yasmin, pengalaman yang paling berkesan nih di film ini apa menurut Mas Bani? Pengalaman berkesan karena ini film pertama, film horor pertama. Oh, pertama juga? Pertama sama juga. Kayak Iya, Yasmin. sama. Kita barengan pertama. Dan ternyata seru banget. Apalagi dengan set-set yang mendukung banget. Karena awalan sempat berpikiran bahwa ini rasa ketakutan, aku pernah ngobrol sama Yasmin dan ya, aku setuju, rasa takut itu tuh yang paling susah buat dikasih lihat ya. Iya. Maksudnya kita apply-nya kita ngeluarinnya tuh seperti apa ya. Apalagi kalau yang kita lihat tuh sebenarnya biasa aja lagi, gimana ya mau takut gitu. Tapi karena setnya mendukung, cerita mendukung, make up-nya mendukung, dan teman-teman di sini, teman cast dan kru semua pada bagus semua, jadinya ya dapat banget sih. Seru jadinya berasa. Seru ya. Seru. Oke. Mungkin aku mau tambahin sih ke Kak Yasmin. Kak Yasmin ini kan jadi hantu juga ya. Itu gimana rasanya kan? Ini pengalaman syuting pertama kali main film horor dan juga jadi hantu nih. Gimana tuh rasanya? Awal-awal waktu pertama kali ditawarin untuk main film ini, deg-degan banget sih. Aku nggak yakin bisa kayak jadi orang, jadi karakter yang basically di film ini kan dua kepribadian ya. Satu Ainun di pesantren yang emang anak baik-baik banget, yang nurut sama Uwa, sahabatnya Rini gitu. Satunya ini tiba-tiba dia berubah menjadi orang yang sangat amat egois, jahat, nggak mentingin orang-orang di sekitar. Aku concernnya di situ sih, gimana ya cara bikin karakter Ainun ini tetap Ainun, tapi dengan situasi yang sangat berbeda dan karakter yang berbeda. Gimana ya jelasinnya ya? Langsung nge-switch gitu ya, harus dibuat. Ada scene-scene dimana kayak langsung nge-switch gitu ada. Apalagi first time kamu jadi sosok syaiton ya. Iya. Jadi sesuatu itu pertama kali main film horor dapetnya karakter Ainun gitu. Wah, tapi seru. Seru ya. Seru. Nah ini apa sih yang membedakan antara film Togut dan juga film-film horor lainnya? Menurut Mas Bani atau Kak Yasmin? Menurut gue nih ya. Nah, ini udah 2 kali ya. Udah 2 kali ya guys. Jadi sempet mati gitu lampunya. Mungkin kalau di video nggak kelihatan. Jangan kaget ya. Ketawanya nih. Takut nih. Kalau gue salah satu hal juga nih yang gue ambil, kenapa gue ambil film Togut,
itu karena pas gue baca skripnya, gue suka cara penyelesaiannya. Gue suka cara penyelesaian di film Togut, dan itu menurut gue adalah cara penyelesaian yang benar. Gitu ya? Iya. Oke. Basar. Kak Yasmin, ada yang mau tambahin? Apa yang membedakan nih? Selain melihat Kak Yasmin jadi hantu ya. Cukup sih. Ya kan? Cukup. Hampir sama ya. Oke. Di endingnya itu ibaratnya dapat banget lah ya. Dapat banget, karena ya menurut gua ya ini penyelesaiannya ya paling benar penyelesaiannya yang seperti ini. Kadang kan ada film-film yang nggak ada penyelesaiannya atau penyelesaiannya yang seperti apa gitu. Nah ini menurut gua penyelesaian yang paling benar ya ini. Tapi kamu ingat kan endingnya ada apa? Ingat. Yang itu? Iya. Tahu kan? Ingat. Oke. Tapi cara penyelesaiannya benar. Iya seru sih. Seru. Iya. Just spoiler taruh. Iya. Oke, ini aja gue masih penasaran. Ya apa itu bikin penasaran tau. Nah, harapan untuk di film Togut ini mungkin dari Mas Bani dan juga Kak Yasmin boleh diutarain harapannya. Semoga bisa diterima sama masyarakat dengan baik. Terus semoga mungkin dengan nonton film Togut ini orang-orang yang masih suka ke dukun ya, sadar bahwa ini adalah cara yang salah untuk mendapatkan sebuah hal. Betul. Dan ingat kiblat kita kemana. Yap. Jangan sampai tergoyahkan mungkin karena harta, uang, atau perasaan yang sementara. Betul. Mas Bani? Kurang lebih sama seperti Yasmin. Ya harapan kita semua ini sebagai pengingat kita juga lah. Benar. Pengingat kita semua bahwa ayo kita, kalau misalnya memang kita sempat atau pernah atau dengar teman-teman kita yang ya jalannya salah atau kiblatnya salah, ayo kembali ke jalan yang benar. Nah itu tadi. Hindari perbuatan-perbuatan Togut. Iya. Kalau gue pribadi guys, gue tuh seneng banget sama film-film tuh yang ibaratnya apa ya, nggak jauh dari kehidupan kita gitu. Yes. Apalagi film Togut ini tuh yang gue lihat dari trailer pun itu memang ya beberapa kisahnya itu ya pernah kita dengar lah. Betul. Ya kan? Tentang dukun. Yep. Dukunnya seperti ini gitu, dan masyarakatnya gimana gitu. Itu sangat dekat lah sama kehidupan kita, dan itu film-film kayak gitu tuh yang bikin gue penasaran tuh. Ini tayang kapan Kak? 29 Agustus. Oke, 29 Agustus 2024 nanti kita tonton ya bareng-bareng ya. Ya udah, terima kasih Kak Yasmin dan juga Mas Bani. Kak Ana juga ya nanti ya. Iya, nanti kita sampaikan. Siap. Video ini gue rasa cukup, gue tutup. Gue Jamal dari Lentera Malam dan Arbani dan Yasmin dari film Togut. Izin pamit, bye.